Pukul 3 dini hari, saat kota masih terlelap, seorang istri menumis cabai dengan air mata yang belum sempat jatuh. Ia memasak bukan untuk pujian, tapi untuk cinta. Namun pagi itu, masakan yang dibuat dengan sepenuh hati justru disebut bau, kampungan, dan memalukan. Tak disangka, satu kotak bekal yang hampir dibuang ke tong sampah kantor itu, justru menjadi awal runtuhnya harga diri seorang suami, dan kebangkitan luar biasa seorang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Aroma cabai rawit yang ditumis bersama irisan bawang merah dan lengkuas menguar memenuhi dapur mungil itu tepat pukul 3 dini hari. Kinanti menyeka peluh yang mulai membasahi dahi. Tangannya dengan cekatan mengaduk potongan daging sapi sandung lamur di dalam wajan yang mengepul. Ini adalah oseng mercon daging, resep pusaka peninggalan ibu. Kinanti ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Danan, suaminya, yang hari ini diangkat menjadi manajer divisi. Ia mencicipi sedikit kuah kental yang berminyak kemerahan itu. Rasanya meledak di lidah. Pedas, gurih, dan sedikit manis. Sempurna, gumam Kinanti pelan. Ia menatanya dengan rapi di dalam kotak bekal kaca dan membungkusnya dengan kain batik sederhana agar tetap hangat. Jarum jam dinding bergeser ke angka 6 pagi ketika Danan keluar, gagah dengan setelan jas biru tua yang mahal. Pagi, Mas. Selamat ya buat hari pertamanya sebagai Pak Manajer. Sapa Kinanti sambil menyodorkan kopi. Danan hanya melirik sekilas. Mas, aku sudah siapkan bekal spesial buat makan siang nanti, ujar Kinanti antusias, mengangkat kotak bekal. Gerakan tangan Danan terhenti. Bekal? Dek? Kamu sadar nggak sih? Hari ini aku bakal makan siang sama Pak Wijaya, pemilik perusahaan. Suaranya meninggi. Kamu cium nggak sih bau rumah ini? Bau bawang, bau terasi, bau cabai. Kalau aku bawa kotak makan itu, baunya bakal nempel di mobil. Nanti klien cium bau masakan kampung, dikira aku nggak profesional. Hati Kinanti mencelos. Danan menyambar kotak bekal itu dengan kasar. Mulai sekarang kurangi masak yang baunya menyengat begini. Aku ini manajer, bukan suami tukang warteg. Pintu depan terbanting menutup. Kinanti terpaku, air mata lolos. Ia baru sadar, dompet Danan ketinggalan di meja. Matahari Jakarta terasa menyengat kulit. Ojek daring yang ditumpangi Kinanti berhenti di depan gedung perkantoran mewah tempat Danan bekerja. Gedung itu tampak mengintimidasi dengan dinding kaca. Kinanti meremas dompet kulit milik Danan di pangkuannya. Setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat, Kinanti melangkah menuju lift. Ia menekan tombol lantai 15 dengan jari yang gemetar. Di sekelilingnya, wanita-wanita karir dengan setelan blazer rapi meliriknya sekilas. Kinanti menunduk, menyembunyikan sepatu tepleknya yang ujungnya sedikit lecet. Hanya sebentar, batin Kinanti menguatkan diri. Kasih dompet lalu pulang. Pintu lift berdenting terbuka di lantai 15. Kinanti berjalan perlahan menyusuri lorong. Langkahnya terhenti ketika mendengar gelak tawa familiar dari arah pantry, sebuah ruangan kaca terbuka. Danan berdiri di sana, dikelilingi rekan kerjanya yang modis. Di tangannya, Danan memegang bungkusan kain batik Kinanti. Ini tuh musibah pagi hari, Siska, Danan mencemooh. Bini gue di rumah itu? Aduh, pola pikirnya masih udik banget. Gue udah bilang hari ini gue makan sama bos besar. Dia malah masakin ginian. Lo cium nggak baunya? Bau pasar, bau kampung. Isinya daging oseng gaji penuh minyak. Tubuh Kinanti gemetar hebat. Danan berjalan santai menuju tong sampah besar berbahan stainless steel. Ya, dibuanglah. Emang tempatnya di situ kan? Jawab Danan enteng. Maaf ya, selera gue udah bukan level masakan beginian lagi. Tangan Danan sudah berada tepat di atas lubang tong sampah, siap melepaskan kotak bekal itu. Kinanti memejamkan mata, tak sanggup melihat jerih payahnya disandingkan dengan ampas kopi. Ia bersiap mendengar bunyi buk. Namun, bunyi itu tidak terdengar. Sebaliknya, suasana di pantry mendadak hening. Kinanti membuka matanya perlahan. Danan masih dalam posisi yang sama, tapi wajahnya kini pucat pasi.
Matanya terbelalak menatap lurus ke arah pintu masuk pantry. Sosok pria parubaya berdiri tegak di ambang pintu, mengenakan kemeja batik sutra elegan. Rambutnya sudah memutih, namun sorot matanya tajam dan berwibawa. Itu adalah Pak Wijaya, pemilik perusahaan. Apa yang sedang kamu lakukan, Danan? Suara Pak Wijaya terdengar rendah, namun menggelegar. Saya mencium aroma yang sangat kuat dari arah sini. Aroma yang tidak seperti sampah, ujar Pak Wijaya, melangkah mendekat. Danan semakin pucat. Oh, ini, Pak. Maaf kalau baunya mengganggu Bapak. Ini bekal makanan basi. Istri saya ceroboh, masakannya gosong dan baunya tidak enak. Makanya mau saya buang. Kinanti membekap mulutnya sendiri agar isak tangisnya tidak terdengar. Basi? Ulang Pak Wijaya, nada suaranya menyiratkan keraguan. Coba saya lihat. Dengan tangan gemetar hebat, Danan menyerahkan bungkusan kain batik itu. Pak Wijaya membukanya. Uap panas menyeruak, membawa aroma tajam oseng mercon. Pak Wijaya mengambil sendok bersih. Itu pedas sekali, Pak. Danan memberanikan diri menegur, bingung. Pak Wijaya tidak peduli. Ia menyendok potongan daging sandung lamur itu lalu menyuapkannya ke mulut. Saat lidah Pak Wijaya mencecap rasa masakan itu, waktu seolah berhenti. Mata pria tua itu terbuka lebar lalu berkaca. Rasa pedas yang menggigit, gurihnya bumbu yang meresap, itu bukan rasa tidak enak, melainkan sebuah lorong waktu. Sebuah rasa yang sudah puluhan tahun ia cari. Ia mengambil suapan kedua, lalu ketiga, makan dengan lahap, mengabaikan Danan yang melongo. Setelah suapan keempat, Pak Wijaya meletakkan sendoknya. Napasnya terdengar berat. Ia menatap kotak bekal itu dengan tatapan nanar. Danan? Panggil Pak Wijaya. Suaranya serak. Kamu bilang ini sampah? Kamu bilang ini basi? Desis Pak Wijaya, amarah bercampur penasaran. Jawab saya dengan jujur atau kamu angkat kaki dari perusahaan ini sekarang juga. Siapa yang memasak ini? Ini dari catering, Pak. Jawab Danan tergagap. Catering langganan baru saya. Namanya Dapur Warisan Nusantara. Tadi saya bilang sampah karena kurirnya telat antar dan kemasannya agak penyok. Saya perfeksionis, Pak. Pak Wijaya terdiam sejenak. Rasa ini rasa yang sudah puluhan tahun saya cari, persis seperti masakan seseorang di masa lalu saya. Tiba-tiba Pak Wijaya menatap Danan dengan mata berbinar. Danan, besok siang ada jamuan makan penting dengan investor dari Singapura. Saya mau kamu bawa koki catering ini ke kantor. Suruh dia masak menu yang sama persis ini, langsung di dapur private direksi. Urus semuanya. Kalau rasanya beda sedikit saja, saya anggap kamu tidak kompeten. Danan merasa lututnya copot. Malam harinya, Danan pulang dengan wajah kusut dan penuh amarah. Ini semua gara-gara kamu, bentaknya. Masakan kampungan itu bikin masalah besar. Ia menjelaskan perintah Pak Wijaya. Besok Pak Wijaya minta koki catering itu datang ke kantor buat masak di depan investor. Jadi kamu harus ikut aku ke kantor besok pagi. Danan menatap Kinanti dengan tatapan menilai yang merendahkan. Ia melempar masker medis, kacamata hitam, dan seragam koki ke pangkuan Kinanti. Kamu harus menyamar. Pakai masker, pakai baju koki yang tertutup. Kalau ada yang tanya, nama kamu bukan Kinanti, tapi Mbak Atik tukang masak catering. Dan yang paling penting, Danan berbisik dingin. Jangan pernah sekalipun kamu berani menyapa aku sebagai suami di depan Pak Wijaya. Di sana kamu cuma pelayan yang dibayar. Mengerti? Kinanti hanya bisa mengangguk lemah. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika Kinanti sudah mengenakan seragam koki putih bersih yang kebesaran. Masker menutupi separuh wajahnya. Danan menurunkannya di area bongkar muat logistik. Naik lift barang ke lantai direksi. Langsung masuk dapur private. Perintah Danan dingin. Kinanti tiba di dapur private yang sangat mewah, dilengkapi peralatan stainless steel canggih. Namun, bagi Kinanti, dapur ini terasa seperti penjara. Saat tangannya mulai mengiris bawang, air matanya tak terbendung lagi. Bukan karena pedasnya bawang, melainkan karena kepedihan. Ia mengaduk wajan besar itu dengan gerakan mekanis, menuangkan semua kepedihan hatinya ke dalam masakan itu. Ia memasak bukan untuk Danan, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih berharga. Tepat saat Kinanti hendak mengangkat nampan saji, pintu dapur kembali terbuka. Kali ini Danan ada di belakang Pak Wijaya yang melangkah masuk.
Biar pelayan saja yang bawa keluar. Suara Danan terdengar gemetar. Pak Wijaya mengisyaratkan Danan untuk diam. Pak Wijaya melangkah masuk. Matanya memicing, lalu terhenti pada toples kaca kuno dengan tutup merah dan bekas stiker boneka beruang yang tergeletak di meja racikan. Napas Pak Wijaya tercekat. Ia mengenali toples itu. Kamu. Suara Pak Wijaya bergetar hebat. Siapa kamu sebenarnya? Danan di ambang pintu sudah siap pingsan. Balikkan badanmu, perintah Pak Wijaya. Buka maskermu. Saya mau lihat wajah Koki yang masak ini sekarang. Kinanti mematikan kompor, lalu perlahan memutar tubuhnya. Ia melepas tali masker medis, menampilkan wajahnya yang polos, menantang takdir. Kamu bukan dia, gumam Pak Wijaya pelan. Kamu terlalu muda. Tapi toples ini, dan rasa masakan ini, dari mana kamu mendapatkan resep ini? Kinanti menelan ludah. Itu toples peninggalan ibu saya. Pak, resep oseng mercon itu juga resep asli ibu. Siapa nama ibumu, nak? Tanyanya parau. Ibu Sukinah, Pak. Orang-orang di kampung biasa memanggilnya Bunah. Nama itu meledak di ruangan itu. Air mata menetes di pipi Pak Wijaya. Sukinah, bisiknya penuh takzim. 30 tahun yang lalu, saya bangkrut total, menggelandang di jalanan. Satu-satunya orang yang tidak memandang saya sebagai sampah adalah seorang penjual nasi di pinggir pasar becek. Ibumu. Dia selalu memberikan sepiring nasi hangat dengan lauk oseng mercon sisa dagangan, gratis, dari toples ini. Kalimatnya dan rasa masakan itu yang membuat saya bertahan hidup. Pak Wijaya menenangkan diri, lalu pandangannya beralih tajam ke arah Danan yang sedang ketakutan setengah mati. Kamu bilang ini koki dari catering dapur warisan Nusantara kan? Danan bersih keras pada kebohongannya. Pak Wijaya mengangguk pelan, namun matanya menangkap cincin emas polos di jari manis Kinanti. Ia menoleh ke arah Danan. Cincin yang sama melingkar di jari manis Danan. Koki catering. Pak Wijaya sinis. Ia menatap Danan dengan tatapan yang bisa membekukan lahar panas. Wanita hebat di samping saya ini bukan bak atik dari catering. Dia adalah Kinanti, istri sah Danan. Pak Wijaya menatap Kinanti. Kinanti, saya ingin bertanya satu hal di depan suamimu dan saksi-saksi ini. Apakah suamimu menghargai masakanmu ini di rumah? Danan menatap Kinanti dengan tatapan memohon yang menyedihkan. Tolong, Dek. Selamatkan Mas. Kinanti menarik napas panjang. Ia menoleh perlahan ke arah Danan. Tatapannya dingin, datar, dan tajam. Tidak, Pak. Jawab Kinanti lantang. Suami saya tidak pernah memakannya. Dia bilang masakan saya bau, bikin malu, dan levelnya hanya pantas untuk tong sampah. Dia malu mengakui saya sebagai istrinya karena saya hanya wanita desa yang tidak bisa masak steak. Pengakuan itu menghantam Danan lebih keras daripada pukulan fisik. Ia merosot di kursinya. Baiklah, ucap Pak Wijaya final. Rapat makan siang selesai. Kinanti, kamu ikut ke ruangan saya untuk membicarakan kontrak kerja sama restoran warisan perusahaan. Dan kamu Danan, jangan kemana-mana. Saya akan pastikan kamu menelan setiap butir nasi yang tadi pagi hendak kamu buang. Pak Wijaya membimbing Kinanti keluar ruangan. Kinanti melangkah pergi, rasa lega luar biasa membebaskannya. Kinanti pulang ke rumah lebih dulu. Ia melangkah melewati sapu dan kain pel. Ia mengambil tablet gaming milik Danan yang tergeletak di nakas. Danan lupa akun chatnya tersinkronisasi. Didorong naluri untuk melindungi diri, Kinanti menyalakan tablet itu. Matanya membelalak. Napasnya tercekat. Di sebuah grup bernama, Para Penakluk, Danan mengirim pesan, bini gue masak lagi. Bau banget serumah. Kapan ya gue bisa ceraiin dia terus nikah sama yang lebih wangi? Danan, kalau urusan ranjang sih gue mending cekin sama Siska. Si udik itu kaku kayak kano kering. Hatinya membeku. Kinanti mengambil ponselnya, memotret semua percakapan itu, merekam layar, dan mengirimkan semua bukti ke surel pribadinya. Lalu, dengan ketenangan yang menakutkan, ia mengirimkan semua bukti itu ke grup WhatsApp keluarga besar Bani Hashim, dan ke grup istri-istri karyawan kantor Danan. Ia tidak akan pergi begitu saja. Pukul 9 malam, Danan menyeret langkahnya masuk. Dek, mana kamu? Aku lapar. Enggak ada makanan apa? Danan masuk ke ruang makan. Meja makan tertata rapi dengan cahaya lilin temaram. Kinanti duduk di ujung meja,
mengenakan gaun tidur satin merah marun, tersenyum. Selamat malam, Mas. Aku sudah masakan spesial buat kamu. Benar-benar spesial. Danan membuka tudung saji yang paling besar. Wajahnya yang tadi merah karena lelah kini berubah menjadi pucat pasi. Di atas piring itu tergeletak sebuah amplop coklat besar berlogo Pengadilan Agama, dan di atasnya tergeletak ponsel lama Danan yang layarnya menyala menampilkan foto chat perselingkuhannya dengan Siska yang diperbesar. Silakan dimakan, Mas, bisik Kinanti dingin. Katanya kamu jijik sama masakanku kan? Jadi malam ini aku sajikan kenyataan. Semoga kenyang. Danan membanting ponsel ke lantai. Tepat saat itu, ponsel Danan yang utama berdering gila-gilaan dari saku celana. Panggilan dari ibunya di kampung. Danan merasa dunianya runtuh seketika. Kinanti berdiri berjalan tenang menuju kamar lalu keluar lagi sambil menyeret koper besarnya. Danan berlari mengejar. Jangan pergi, Dek. Tolong. Kalau kamu pergi, aku habis. Siapa yang urus rumah? Siapa yang masakin aku? Kinanti menepis tangan Danan dengan kasar. Minta tolong sama Siska? Jawab Kinanti tajam. Atau makan saja gengsimu itu sampai kenyang. Kinanti membuka pintu depan. Satu lagi, Mas. Mulai besok jangan cari aku di kontrakan kumuh ini. Kalau mau bicara soal perceraian, hubungi pengacaraku. Dan kalau kamu kangen masakan kampungan itu, silakan datang ke restoran Heritage Menteng. Tapi ingat, di sana kamu harus bayar. Mahal. Kinanti melangkah keluar, menutup pintu pagar besi itu dengan bunyi, klang, yang keras. Danan merosot duduk di lantai, menatap piring saji berisi surat cerai itu. Aroma kesepian mematikan menggantikan aroma masakan. 6 bulan telah berlalu. Di kawasan Menteng yang elit, sebuah bangunan kolonial berdiri megah. Dapur Buna Heritage Cuisine. Kinanti, kini dibalut seragam koki putih bersih dengan nama tersulam benang emas, bergerak lincah di dapur. Mbak Kinan, Pak Wijaya meminta Anda yang mengantarkannya langsung. Panggil asisten koki. Kinanti melangkah keluar menuju ruang makan utama. Nah, ini dia bintang kita. Seru Pak Wijaya bangga saat Kinanti mendekat. Pak Menteri, perkenalkan ini Kinanti, pemilik tangan emas di balik masakan yang Bapak puji tadi. Sang Menteri berdiri menyalami Kinanti dengan hormat. Luar biasa, Bu Kinanti. Istri saya sampai ketagihan. Rasanya mengingatkan pada masakan ibu saya di kampung, tapi dengan kelas yang berbeda. Kinanti mengangguk santun. Ia telah menemukan kembali harga dirinya. Ia merdeka. Hanya terpisah selembar kaca jendela restoran yang tebal. Sebuah pemandangan kontras sedang terjadi di trotoar seberang jalan. Seorang pria kurus dengan kemeja yang kerahnya sudah kekuningan berdiri mematung di bawah naungan pohon. Itu Danan. Ia menatap nanar ke dalam restoran yang terang benderang itu, melihat sosok Kinanti yang tertawa renyah bersama orang-orang penting. Danan meremas bungkusan nasi rames murah di tangannya. Makan malamnya hari ini. Danan menelan ludah yang terasa pahit. Ia sadar ia sudah tidak punya tempat di dunia Kinanti yang sekarang. Ia adalah masa lalu yang gelap. Ia duduk di bangku beton, membuka nasi ramesnya. Nasi itu dingin dan keras. Danan menyuapkan nasi itu ke mulutnya. Tiba-tiba ingatan akan rasa oseng mercon buatan Kinanti menyeruak di lidahnya. Rasa yang dulu ia sebut sampah kini menjadi satu-satunya hal yang paling ia rindukan. Danan tersedak oleh tangisnya sendiri. Ia memakan penyesalannya, suap demi suap hingga habis tak bersisa. 2 minggu setelah pertemuan dengan menteri itu, Kinanti diundang ke kantor pusat Pak Wijaya. Bukan lagi ke dapur private direksi, melainkan ke kantor utama sang CEO. Pak Wijaya duduk di kursi kebesarannya. Di depannya terhampar 2 bundel dokumen tebal. Kinanti, ini sudah selesai, ujar Pak Wijaya, mendorong salah satu bundel. Itu adalah akta perceraian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Kinanti menerimanya. Ia menatap namanya dan nama Danan, merasakan kelegaan yang dingin. Selamat. Kau sudah bebas secara hukum, kata Pak Wijaya. Kemudian, Pak Wijaya mendorong bundel dokumen kedua. Dan yang ini adalah kontrak kerja sama kita. Dapur Buna akan membuka cabang kedua, bahkan ketiga, di Bandung dan Surabaya. Perusahaan saya akan memodali penuh. Saya hanya minta satu hal, tetap jaga cita rasa warisan ibumu, Buna. Jangan pernah campur dengan gengsi kosong. Kinanti menatap Danan, yang wajahnya mulai memudar dari ingatannya, lalu menatap masa depannya yang cerah. Ia tersenyum,
menguatkan genggaman pada pena. Pukul 11 malam, Kinanti keluar dari pintu belakang dapur Bunah. Ia mengenakan blazer hitam dan celana palazzo, membawa tas tangan kulit yang elegan. Ia menatap ponselnya, menggeser notifikasi kerja. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari balik semak-semak. Danan. Pria itu tampak menyedihkan, pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, jauh dari Danan si manajer yang gagah. Dek, Kinanti. Tunggu. Suara Danan parau. Ia maju dan mencoba meraih tangan Kinanti. Kinanti menarik tangannya secepat kilat. Tatapannya dingin, tak ada lagi kehangatan, apalagi rasa kasihan. Apa maumu, Mas Danan? Tanyanya, menggunakan panggilan resmi. Tolong, Dek. Aku minta maaf. Aku salah. Aku menyesal. Aku di blacklist dari semua perusahaan. Ibuku tak mau bicara denganku. Aku kangen. Aku kangen masakanmu. Aku kangen kamu. Danan berlutut di aspal. Kinanti hanya menatapnya, tanpa emosi. Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Mas. Dulu kamu punya segalanya, termasuk hatiku. Tapi kamu buang itu semua ke tong sampah. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensi dari pilihanmu. Kinanti memanggil mobilnya. Sebuah sedan hitam mewah berhenti di sampingnya. Kinanti masuk ke mobil tanpa menoleh. Danan dibiarkan berlutut di tengah jalanan yang sepi. 1 tahun kemudian, di kota Surabaya yang ramai, dapur Bunah Heritage Cuisine cabang ketiga melakukan grand opening. Kinanti, kini seorang direktur restoran, berdiri di ruang makan utama, dikelilingi karangan bunga dan ucapan selamat. Ia mengenakan kebaya modern yang elegan dan berbicara fasih di depan para wartawan, membahas filosofi makanan warisan yang otentik. Di sudut ruangan, tergantung sebuah foto berukuran besar. Foto Ibu Sukinah, tersenyum bangga di samping toples kaca beruang kesayangan, dengan Kinanti kecil yang tersenyum lugu. Setelah wawancara selesai, Kinanti berjalan mendekati foto itu. Ia menyentuh bingkai kayu foto ibunya. Kita berhasil, Bu, bisiknya, matanya bersinar bahagia. Di sana, di Surabaya, ratusan kilometer dari Jakarta, Kinanti tidak lagi mengingat bau bawang, hinaan, atau kotak bekal yang dibuang. Ia hanya mengingat kehangatan dapur, resep cinta ibunya, dan masa depannya yang ia ukir sendiri. Ia benar-benar merdeka. 6 bulan setelah pembukaan sukses di Surabaya, dapur Bunah cabang Menteng kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, publisitas itu datang dari luar negeri. Bukan lagi karena menu oseng mercon yang viral di media lokal, melainkan karena kedatangan Antoine Dubois, seorang kritikus kuliner internasional dari majalah bergengsi Global Feast yang berbasis di New York. Kinanti secara pribadi melayani Antoine di ruang makan VIP. Setelah mencicipi masakan Kinanti, Antoine menatap Kinanti dengan mata berbinar, menulis catatan panjang di buku saku kecilnya. Seminggu kemudian, majalah Global Feast edisi Asia terbit. Halaman depan memuat foto Kinanti di samping toples Bunah, dengan judul besar, Taste of Survival. How into garage. Kinanti membaca artikel itu di kantornya yang luas. Sinar matahari sore menyinari meja kerjanya. Artikel itu merinci kisah pahitnya dengan Danan, bagaimana masakannya dihina, dan bagaimana Pak Wijaya menemukan resep Bunah di saat-saat terpuruk. Kinanti tidak lagi merasa malu. Ia memegang majalah itu, merasakan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan. Kisahnya telah menginspirasi, bukan memalukan. Ia telah menjadi suara bagi masakan rumahan yang otentik. Kinanti tahu bahwa keberhasilannya adalah berkat warisan ibunya. Untuk memastikan warisan ini tidak hanya menghasilkan uang, ia menggunakan sebagian besar modal dari ekspansi Surabaya untuk mendirikan Yayasan Dapur Bunah. Program pertama mereka adalah Sekolah Masak Warisan, yang ditujukan khusus untuk wanita parubaya dari desa yang memiliki keterampilan memasak tradisional yang luar biasa, namun tidak punya modal atau akses. Di dapur pelatihan yayasan yang baru dan dilengkapi peralatan modern stainless steel, Kinanti, mengenakan blazer, mengawasi belasan wanita yang sedang menumis bumbu dengan wajan besar. Aroma cabai dan rempah yang familiar memenuhi udara, namun kali ini aroma itu adalah aroma harapan dan pemberdayaan. Kinanti tersenyum saat melihat seorang peserta training, Ibu Titi, yang usianya mirip ibunya, Bunah, dengan bangga mengenakan celemek bertuliskan, Bunah Foundation. Kinanti merasakan warisan ibunya kini hidup tidak hanya di restorannya, tetapi di tangan banyak wanita lain.
Pukul 10 malam, Kinanti kembali ke apartemen mewahnya di pusat kota Jakarta, setelah seharian penuh mengurus urusan yayasan dan restoran. Malam itu, ia memutuskan untuk membereskan kotak barang lama yang tersimpan di gudang kecil di sudut apartemen. Di dalamnya, terselip sebuah bungkusan kain batik usang. Bungkusan yang dulu dipakai Danan untuk membawa kotak bekal oseng mercon, yang kemudian hampir dibuang di pantry kantor. Kain itu masih berbau samar bumbu dan kesepian. Kinanti memegang kain itu sejenak, mengingat rasa sakit, hinaan, dan air mata yang ia tumpahkan karena benda ini. Namun, kenangan itu kini terasa jauh, tidak lagi menyakitkan, seperti menonton film lama tanpa emosi. Tanpa emosi, ia memasukkan kain batik itu ke dalam kantong sampah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah pesan singkat dari Pak Wijaya, keponakan saya, Rengga, seorang arsitek yang merancang cabang Menteng. Dia tahu kisahmu dan sangat menghormatimu. Bolehkah saya berikan nomormu untuk mengajaknya makan malam? Kinanti tersenyum, bukan senyum lega, tapi senyum harapan tulus untuk masa depan yang baru. Ia membalas, tolong, Pak, sampaikan salam saya. Kinanti membuang kantong sampah berisi kain batik itu keluar, menutup pintu apartemen. Malam itu, ia tidur dengan damai, terbebas sepenuhnya dari bau bawang masa lalu. Kinanti mengenakan blazer gading yang rapi saat menunggu Rengga di sudut ruang makan VIP dapur Bunah. Rengga, seorang pria muda dengan setelan kemeja yang sempurna dan wajah yang memancarkan kecerdasan, tiba tepat waktu. Mereka berbicara tentang arsitektur dan makanan, perpaduan yang aneh namun terasa pas. Rengga menjelaskan bahwa ia merancang interior restoran agar terasa seperti rumah yang diperluas, persis seperti filosofi warisan Bunah. Kinanti terkesan, merasakan koneksi yang instan. Pria ini, ia menyadari, tidak hanya menghargai makanannya tetapi juga menghargai akarnya. Tidak ada lagi rasa malu atau gengsi kosong. Rengga menatapnya, bukan dengan tatapan penuh nafsu atau meremehkan, melainkan dengan kekaguman yang tulus. Pak Wijaya bilang, kamu adalah arsitek jiwa di balik tempat ini, ujar Rengga tulus. Kinanti tersipu. Ini adalah kali pertama ia merasa dihargai sepenuhnya sebagai seorang wanita dan profesional, tanpa harus menyembunyikan masa lalunya. 6 bulan kemudian, Kinanti dan Rengga berdiri di lokasi proyek yang sedang dibangun, calon gedung baru Yayasan Dapur Bunah yang akan menjadi sekolah masak warisan. Kedekatan mereka sudah bukan lagi sekadar rekan bisnis. Rengga menunjukkan cetak biru bangunan, menjelaskan bagaimana ia memasukkan unsur dapur tradisional Indonesia, seperti tungku kayu dan ventilasi alami, ke dalam desain modern yang canggih. Kinanti memegang cetak biru itu, menyentuh garis-garis yang melambangkan masa depan. Arsitektur yang menghargai warisan, gumam Kinanti, menatap Rengga. Tangan Rengga menyentuh lembut bahunya. Sama seperti masakan yang menghargai warisan, Kinanti, kita membangun ini bersama. Kinanti membalas senyumnya. Untuk pertama kalinya, ia merencanakan masa depan bukan karena keterpaksaan, tetapi karena cinta dan tujuan bersama yang terasa begitu solid dan nyata. Malam itu, Dapur Bunah Menteng mengadakan jamuan makan amal yang elegan. Kinanti duduk di meja utama bersama Pak Wijaya dan Rengga. Tangannya melingkar santai di lengan Rengga saat mereka tertawa membahas detail acara berikutnya. Danan, yang kini benar-benar jatuh ke titik nadir dan bekerja sebagai pedagang asongan tak resmi, mendorong gerobak lusuhnya di seberang jalan. Matanya yang cekung menatap sosok Kinanti yang bersinar, dibalut gaun malam elegan. Ia melihat cincin berlian kecil yang berkilauan di jari manis Kinanti, simbol masa depan yang baru. Pemandangan itu bagaikan siksaan neraka baginya. Danan tahu, jurang di antara mereka tidak akan pernah bisa dijembatani lagi. Kinanti adalah matahari, dan dia hanyalah debu di bawah kakinya. Danan membalik gerobaknya, berbalik, dan berjalan pergi. Ia makan malamnya sendiri dengan nasi sisa, tanpa pernah menyadari bahwa Kinanti bahkan tidak pernah melirik ke arahnya. Ia telah menjadi masa lalu yang terlupakan. 6 bulan setelah jamuan amal yang mengenyahkan bayangan Danan, Kinanti dan Rengga berdiri di tengah-tengah kerangka baja yang menjulang tinggi, yang akan menjadi gedung Yayasan Dapur Bunah. Matahari sore memantul di helm proyek yang mereka kenakan. Rengga menunjuk ke cetak biru dengan pensil arsiteknya. Kinanti, ini rancangan final untuk aula utama. Kita akan menggunakan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar, agar aroma masakan dapat bersirkulasi dengan baik. Seperti dapur desa, tapi dengan cahaya matahari yang melimpah.
Kinanti menyentuh kertas cetak biru itu, merasakan kehangatan kolaborasi. Sempurna, Rengga. Tidak ada lagi dapur yang pengap atau sembunyi-sembunyi. Dapur ini harus menjadi tempat perayaan, bukan penjara. Rengga tersenyum, menyadari betapa dalam filosofi di balik kata-kata Kinanti. Ia kemudian meraih tangan Kinanti. Kinanti, setelah semua ini selesai, setelah kita merayakan peluncuran yayasan ini, aku ingin kita merayakan kita. Aku sudah memesan catering terbaik untuk Oseng Mercon. Low. Kinanti tertawa renyah, tawa yang tidak pernah Danan dengar. Aku tidak butuh catering, Rengga. Aku hanya butuh kamu. 3 bulan kemudian, Yayasan Dapur Bunah mengadakan upacara kelulusan angkatan pertama, sekolah masak warisan. Kinanti berdiri di mimbar, mengenakan setelan blazer elegan, menatap bangga ke arah 20 wanita parubaya yang kini resmi menjadi alumni. Mereka adalah pemilik warung makan sukses dan koki-koki yang siap membawa resep leluhur mereka ke pasar modern. Kinanti melihat Ibu Titi, yang dulu begitu pemalu, kini berdiri tegak di samping suaminya. Kalian telah membuktikan, ujar Kinanti dengan suara bergetar haru, bahwa tidak ada masakan yang kampungan jika dimasak dengan martabat. Masakan kita adalah warisan, adalah identitas, adalah kekuatan. Setelah acara selesai, Ibu Titi datang menghampiri Kinanti, memeluknya erat. Terima kasih, Bu Kinanti. Sekarang warung saya ramai sekali. Anak saya bisa kuliah. Semua ini berkat Bunah. Kinanti membalas pelukan itu, menatap plakat kayu bertuliskan, Dapur Warisan Nusantara, nama yang dulu dicuri Danan, kini dihidupkan kembali dengan jujur oleh yayasannya. Malam hari yang tenang, Rengga membawa Kinanti kembali ke Dapur Bunah Menteng. Restoran itu sudah tutup, namun ruang makan utama dihias dengan lampu peri dan di tengahnya, di atas meja marmer, tergeletak satu-satunya benda yang Kinanti izinkan untuk hadir. Toples kaca Bunah. Kinanti menatap toples itu, teringat bagaimana bungkusan batik itu hampir dibuang ke tempat sampah. Rengga berjalan mendekat, mengenakan kemeja batik sutra yang rapi, mirip Pak Wijaya, namun dengan semangat muda. Toples ini adalah titik awal dari segalanya, Kinanti. Toples ini menyimpan warisan, keberanian, dan masa depanmu. Rengga berlutut di hadapan Kinanti, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil. Aku tidak meminta kamu untuk menjadi pembantu gratisan, Kinanti. Aku meminta kamu untuk menjadi mitra hidupku, arsitek jiwaku, dan pemilik dari warisan yang akan kita bangun bersama. Maukah kamu menikah denganku? Kinanti menahan napas, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Ia mengangguk. Ya, Rengga, iya. Mereka berciuman di samping toples kaca Bunah, menutup babak pahit masa lalu sepenuhnya. Pernikahan Kinanti dan Rengga diadakan 6 bulan setelah lamaran, bertempat di halaman belakang Dapur Bunah Menteng, yang disulap menjadi taman resepsi yang elegan. Kinanti mengenakan kebaya pengantin Sunda modern berwarna gading, tampak bersinar di samping Rengga yang gagah dengan beskap coklat tua. Di meja utama, alih-alih menampilkan kue tart raksasa, mereka menempatkan toples kaca Bunah diapit hiasan bunga melati dan daun sirih. Saat Pak Wijaya, yang bertindak sebagai wali nikah dan figur ayah baru, menyampaikan sambutan, ia menekankan pentingnya, warisan, dan cinta yang tulus, sebagai fondasi rumah tangga. Kinanti menatap Rengga, suaminya, lalu menatap toples ibunya. Ia tahu, ia tidak hanya menikahi seorang pria, tetapi juga menikah dengan visi yang menghargai akarnya. Aroma oseng mercon yang menjadi menu utama jamuan itu terasa seperti doa restu dari surga yang menyambut babak baru kehidupannya. 2 tahun setelah pernikahan mereka, Kinanti dan Rengga meresmikan gedung baru Yayasan Dapur Bunah. Bangunan 3 lantai itu tampak kokoh, perpaduan arsitektur modern minimalis Rengga dengan sentuhan tradisional Indonesia, seperti tungku kayu dan ventilasi alami yang besar. Kinanti, kini CEO Yayasan, berdiri di podium bersama Rengga dan Pak Wijaya, memegang gunting pita peresmian. Di belakangnya, plakat perunggu bertuliskan, Sekolah Masak Warisan Ibu Sukinah, Bunah, terpantul di dinding kaca aula. Kinanti menoleh kepada Rengga, mata mereka bertemu, berbagi rasa bangga atas mimpi yang mereka wujudkan bersama, menciptakan masa depan bagi wanita lain melalui warisan kuliner. Rengga memegang erat pinggangnya, menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan. Bukan hanya dapur mereka yang kini luas, tetapi juga peluang bagi ratusan wanita yang akan mereka latih di sana,
mengubah bau bawang menjadi aroma kemandirian. 3 tahun kemudian, Kinanti diundang ke Forum Bisnis Warisan Kuliner Asia di Tokyo sebagai pembicara utama, menjadi perwakilan Indonesia yang dihormati. Ia berdiri di podium mewah, mengenakan setelan blazer batik yang didesain khusus, berbicara fasih di depan ratusan delegasi internasional. Kinanti membahas bagaimana makanan, kampung, Indonesia, yang dulu dianggap rendah, kini menjadi kekuatan ekonomi dan identitas budaya global, menantang persepsi gengsi kosong. Ia menceritakan kisah Bunah dan bagaimana sepiring oseng mercon menyelamatkan hidup seorang CEO kaya. Setelah pidatonya, Kinanti menerima standing ovation yang meriah. Saat ia melangkah turun, ia melihat Rengga menunggunya dengan senyum lebar, menggenggam tangan seorang gadis kecil berusia 2 tahun, putri mereka, yang mengenakan celemek mini Yayasan Bunah. Kinanti tersenyum, menyadari bahwa warisannya tidak hanya bertahan, tetapi telah berkembang menjadi dinasti yang penuh cinta dan martabat.